Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bel Musari Saputra sebagai sistem analis di Klinikku yang menjelaskan mengenai cara pendaftaran pasien melalui web Klinikku. Sebelumnya, berikut merupakan biodata singkat mengenai diri saya. Saya merupakan lulusan dari Telkom University, jurusan S1 Teknik Telekomunikasi, dan memiliki job dan internship experience. Yang pertama, kerja praktik di PTJ Indonesia sebagai radio network engineer. Yang kedua, magang di PTJ Indonesia sebagai radio frequency engineer. Yang ketiga, kontrak di Lab Telecommunication Network sebagai asisten praktikum. Dan yang terakhir, kontrak di PT Trijaya Pertama Fitter sebagai customer relation. Masuk ke bagian case tadi, di mana yang pertama, membuat flowchart untuk sistem pendaftaran online Klinikku sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menggambarkan mekanisme pendaftaran online pasien dalam bentuk data flow diagram level 0. Yang ketiga, menentukan aktor use case dan membuat use case diagram dari sistem. Dan satu use case description. Yang keempat, membuat activity diagram dari kebutuhan bisnis dan sistem. Dan yang terakhir, membuat sequence diagram yang menggambarkan proses pendaftaran online pada Klinikku antara pasien baru dan juga sistem. Masuk ke case yang pertama, yaitu flowchart, di mana flowchart menjelaskan alur proses dari sebuah program. Dimulai dari start, dengan membuka halaman pendaftaran, kemudian akan tampil pendaftaran online, kemudian akan ada decision. Jika pasien lama, maka pasien akan memasukkan data, nomor RN, nomor WhatsApp, pilihan hari dan waktu kontrol, pilihan dokter, dan kemudian akan melakukan verifikasi data. Apabila data valid, maka akan ada konfirmasi pendaftaran melalui email atau WhatsApp, akan tampil detail pendaftarannya. Selanjutnya, pasien melakukan registrasi ulang. Untuk registrasi ulang sendiri, apabila pasien tersebut merupakan pasien lama BPJS, maka registrasi dilakukan di mesin APM dan kemudian pasien akan mendapatkan nomor antrian. Setelah itu selesai. Namun, apabila pada tampilan pendaftaran online pasien tersebut merupakan pasien baru, maka pasien tersebut perlu memasukkan data seperti data lengkap pasien, nomor WhatsApp, pilihan hari dan waktu kontrol, pilihan dokter, kemudian melakukan verifikasi data. Apabila data tidak valid, maka perlu memasukkan data ulang, dan jika data valid, maka akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran melalui email atau WhatsApp, kemudian akan tampil detail pendaftaran, kemudian pasien akan melakukan registrasi ulang. Untuk pasien baru, maka registrasi ulang akan dilakukan di loket registrasi pendaftaran online, dan kemudian pasien akan mendapatkan nomor antrian. Masuk ke case yang kedua, yaitu data flow diagram level Klinikku, di mana data flow diagram ini merupakan gambaran alur proses setiap entitasnya. Yang pertama, sistem, di mana sistem dapat melakukan input yaitu login di sistem pendaftaran online dan melakukan output seperti kelola data dokter, kelola data jadwal, kelola data layanan, kelola data pendaftaran, kelola data hubungi, dan kelola data user. Untuk dokter sendiri, dapat melakukan input dengan login ke sistem pendaftaran online pasien dan mendapatkan output seperti data pendaftar dan juga data antrian. Untuk pasien lama, input yang dilakukan yaitu melakukan pemesanan akun pendaftaran dengan memasukkan nomor RM, memasukkan nomor WhatsApp, dengan hari dan waktu kontrol, dan juga pilihan dokter. Selanjutnya, outputnya, pasien lama akan mendapatkan informasi nomor antrian. Begitupun pasien baru, untuk inputnya melakukan pemesanan atau pendaftaran dengan memasukkan data lengkap pasien dan memasukkan nomor WhatsApp, melakukan pilihan hari dan waktu kontrol, dan memilih dokter. Selanjutnya, output dari hal tersebut adalah mendapatkan informasi nomor antrian. Selanjutnya merupakan use case diagram dari Klinikku, di mana use case ini merupakan gambaran fungsional dari sebuah sistem. Ada pasien baru, pasien lama BPJS, dan juga pasien lama BPJS, di mana ketika pasien tersebut melakukan registrasi, kemudian akan ada validasi data, selanjutnya akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran. Untuk pasien baru dan pasien lama BPJS, registrasi ulang akan dilakukan melalui petugas di loket pendaftaran online, kemudian
kemudian akan mendapatkan nomor antrian sesuai dengan urutan ketika melakukan pendaftaran online. Dan untuk pasien non BPJS, registrasi ulang dilakukan di mesin APM dan kemudian akan mendapatkan nomor antrian sesuai dengan urutan ketika melakukan pendaftaran online. Berikut deskripsi dari use case diagram, di mana use case-nya adalah pendaftaran online dengan aktornya yaitu pasien. Dengan deskripsi, pasien menggunakan sistem untuk mendaftar secara online di Kemdikbud. Proses pendaftaran tersebut mencakup pengisian formulir pendaftaran, verifikasi data, konfirmasi pendaftaran, dan menampilkan halaman konfirmasi pendaftar. Untuk preconditionnya, pasien memiliki akses ke sistem pendaftaran online Kemdikbud. Pasien memiliki informasi yang diperlukan untuk proses pendaftaran seperti nomor RKM untuk pasien lama atau data lengkap pasien untuk pasien baru, nomor WhatsApp, pilihan harian untuk kontrol, dan data dokter yang diinginkan. Untuk basic flow sendiri, yang pertama pasien memilih opsi pendaftaran online di website Kemdikbud. Yang kedua, pasien mengisi formulir pendaftaran dengan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, sistem melakukan verifikasi data yang dimasukkan oleh pasien. Yang keempat, jika ada data valid, maka sistem akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran kepada pasien melalui email atau WhatsApp. Dan yang kelima, sistem menampilkan halaman konfirmasi pendaftaran kepada pasien yang berisi nomor pendaftaran dan detail pendaftar lainnya. Untuk post conditionnya, pasien berhasil mendaftar secara online dan mendapatkan konfirmasi pendaftaran. Kemudian pasien dapat melakukan registrasi ulang dan mendapatkan nomor antrian. Untuk case yang keempat yaitu activity diagram, di mana ada dua. Untuk activity diagram yang pertama ada di pasien, di mana pasien dapat membuka aplikasi, kemudian sistem akan memunculkan menu utama. Pasien kemudian mendaftar online dan menginput data, kemudian akan dilakukan validasi oleh sistem. Jika data tidak valid, maka pasien perlu menginputkan data ulang. Namun jika data valid, maka akan ada konfirmasi pendaftaran melalui email atau WhatsApp dari sistem. Selanjutnya, pasien akan melihat konfirmasi pendaftaran tersebut dan dapat melakukan registrasi ulang. Sistem akan mencetak nomor antrian dan pasien akan mendapatkan nomor antriannya. Untuk activity diagram petugas sendiri, petugas membuka aplikasi, kemudian akan muncul halaman login pada sistem. Selanjutnya, petugas menginputkan user dan password. Apabila tidak valid, maka input user dan password ulang. Dan apabila valid, maka akan muncul daftar menu. Kemudian, petugas dapat melihat tampilan data pendaftaran pasien. Selanjutnya, dapat memilih data pasien. Dan petugas dapat mencetak nomor antrian untuk pasien. Yang terakhir ada sequence diagram, di mana sequence diagram ini adalah urutan yang menunjukkan interaksi proses yang disusun dalam urutan waktu, di mana pertama pasien akan melihat tampilan halaman utama pada menu utama, selanjutnya melakukan pendaftaran pada menu pendaftaran, yang ketiga melihat jadwal dokter pada menu dokter, yang keempat melihat detail pendaftaran pada menu detail pendaftaran dan akan mendapatkan feedback berupa bukti pendaftaran yang dikirimkan melalui email atau WhatsApp. Selanjutnya pasien melakukan registrasi ulang di loket registrasi pendaftaran online, kemudian akan mendapatkan feedback kembali dengan nomor antrian sesuai dengan urutan ketika melakukan pendaftaran online. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.